Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita melanjutkan dulu ikhwan fillah Al-Qur'annya, surat As-Saffat ayat yang ke-106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim menyembelih Ismail. Ini benar-benar adalah ujian yang sangat nyata, ujian yang benar-benar ujian besar untuk menguji hakikat kemurnian kecintaan Nabiullah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin azim. Lalu kami ganti setelah terlaksana apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesanggupan Ibrahim untuk menyembelih sang putra Ismail, dan itu merupakan ujian yang super berat. Dan Allah telah menjadikan keluarga Ibrahim keluarga saleh dan salihah. Ibrahimnya saleh dan anaknya pun anak yang saleh. Semuanya memiliki sikap yang lurus terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, sekian banyak perintah Allah telah Allah perintahkan kepada Ibrahim, dan Ibrahim wujudkan betapapun sangat beratnya perasaan sebagai fitrahnya manusia. Hajar, bagaimana ketika mau ditinggal Ibrahim biwadin ghaira dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pepohonannya, ditinggal bersama dengan Ismail yang masih bayi, tidak ada tetangga kanan kiri. Dan Hajar ketika telah tahu kepergian Ibrahim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Hajar, idzan la yudayyi'uni. Kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini adalah sempurnanya tawakal seorang mukminah ahli tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ismail ketika ditawarkan sang ayah, wayana, sungguhnya ayah melihat dalam mimpi, anni atbahuka fangdur madza tara. Ayah melihat dalam mimpi ayah menyembelih engkau, maka perhatikan bagaimana pendapat kamu. Ismail, anak yang saleh, if'al ma tu'mar, wahai ayah, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang bersabar. Semuanya saleh. Maka ketika telah terjadi, yaitu artinya betul-betul telah terwujud kehendak untuk menyembelih Ismail, dan bukan tujuannya, bukan itu Allah memerintahkan menyembelih Ismail, tapi ujian dari Allah berkaitan kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun ganti Ismail dengan yaitu domba besar sebagai sembelihan yang bermanfaat bagi para manusia. Wa fadainahu bidhibhin azim. Aku gantikan untuk Ibrahim atau untuk Ismail ini dengan domba yang sangat besar.
wa tarakna alihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan berkaitan dengan Ibrahim bagi generasi akhir berikutnya, yakni pujian-pujian, cerita-cerita yang bagus. Orang ketika telah meninggal, tinggal yang dikenang cerita selama hidupnya. Dia dulu penjahat atau dia dulu orang yang baik, yang taat. Sudah tidak lagi dikenang orangnya kecuali tinggal perbuatannya itu. Oleh karena itulah, di antara yang Islam sangat anjurkan adalah kita memiliki athar. Ini memiliki rekam jejak dan memiliki tinggalan-tinggalan yang bagus. Tinggalan-tinggalan yang masih bisa dikenang dan dipakai oleh kaum muslimin. Wakaf, membangun masjid, membangun madrasah, tulisan kitab-kitab atau tulisan ini artikel-artikel buku dakwah, atau sekarang juga ini bagaimana ini mewariskan itu file-file kajian yang bisa dibuka oleh bermanfaat bagi manusia. Ini yang akan nanti menjadi kenangan bagi para manusia. Jangan tidak punya apa-apa tinggalan yang akan bisa ditinggalkan untuk generasi ini setelahnya. Karena hakikat umur kita adalah apa yang akan kita tinggalkan nanti. Jadi umur kedua yang seakan-akan orang masih hidup padahal jasadnya telah mati. Para imam-imam atau para ulama seakan mereka masih hidup di tengah-tengah kita, sedangkan mereka telah jasadnya terkubur di dalam tanah. Orang menyebut Syalbani, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang telah meninggalkan itu karya-karya warisan murid yang benar-benar itu memberikan manfaat di tengah-tengah kehidupannya. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim. Keselamatan ketika hidupnya, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sampai matinya selamat, tidak terjerat berbagai macam yaitu penyimpangan, selamat dari jeratan syahwat, selamat dari jeratan syubhat, sehingga masuk kubur dalam keadaan sebagai seorang yang yakni muslim mukmin yang bertakwa di atas tegak di atas akidah tauhidnya. Dan tentu di akhirat yaitu membawa keselamatan untuk mengantarkan ke jannah. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, ini berbuat baik kepada Allah, menegakkan hak Allah, at-tauhid dan ketaatan. Berbuat baik kepada para hamba Allah, ini berakhlak mulia sehingga orang merasakan kemanfaatan dengan keberadaannya. Adapun orang-orang yang mereka telah terjerat dalam jeratan syahwat dan syubhat, tidak akan dikenang kecuali keburukannya, atau senantiasa orang justru menyebut untuk berlindung dari perilakunya. Wa na'udzubillah dari model Firaun, wa na'udzubillah model Abu Jahal, wa na'udzubillah model ini para penjahat-penjahat dan para orang-orang yang mereka tenggelam dalam kerusakan. Beda dengan orang mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan. Para nabiullah, para sahabat, para ulama yang kemudian orang mengenang segala kebaikan-kebaikan mereka dan bagaimana memiliki kecintaan untuk mengikuti jejak orang-orang yang baik tersebut. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah di antara hamba-hamba kami yang beriman, yang imannya iman yang bersih dari kesyirikan dan kemunafikan
iman yang betul-betul tulus. Orang yang mengaku iman itu ada 3 model. Satu, orang yang mereka mengaku iman dan musyrik. Yang Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang mereka mengatakan dirinya beriman terhadap rububiyah Allah Ta'ala, sedangkan mereka musyrik dalam hal uluhiyah, penyembahannya kepada Allah, dia sekutukan dengan yang lainnya, sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy dan yang semisalnya. Yang kedua, orang mereka mengaku iman akan tapi munafik, kosong dari iman yang sejati dalam hatinya. Wa minan nas may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Iman pendusta, berbeda antara ucapannya dengan apa yang di dalam hati manusia. Yang Allah inginkan iman sejati, iman yang tidak ada keraguan sebagaimana orang munafik, dan iman yang tegak di atas tauhid, bersih dari syirik, sebagaimana yang Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya yang dikatakan kaum mukminin adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sama sekali, sehingga imannya penuh dengan kemantapan. Iman yakin, tidak ada keraguan. Iman yang bersih dari syirik. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, bagi mereka ada rasa aman dan petunjuk. Sehingga Ibrahim adalah mukmin sejati dan telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian, dan Ibrahim telah menunjukkan orang yang lulus ujian tersebut. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami sampaikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Ishaq. Ishaq ibunya siapa ikhwan? Sarah. Dengan Hajar duluan mana menjadi istrinya Ibrahim? Sarah. Ishaq nabiyan, seorang nabi, minas salihin, termasuk di antara orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima. Dan kami berkahi Ibrahim dan kami berkahi pula Ishaq. Dua-duanya nabi. Nabiullah Ibrahim bapaknya nabi, anaknya nabi, sehingga dan keturunan Ishaq banyak yang menjadi nabi. Anaknya Ishaq Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Dari keturunan Yakub banyak menjadi nabi-nabi, sehingga banyak sekali yang mereka menjadi ini para nabi, sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah ini Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsi mubinun. Dan keturunan Ibrahim dan Ishaq ini ada yang muhsin, ada yang baik, bahkan menjadi nabi-nabi. Tapi ada pula yang zalimun li nafsi, ada pula yang mereka menzalimi dirinya sendiri dengan mubinun, dengan nyata. Bani Israel banyak yang mereka minaz zalimin, orang-orang yang zalim, yang dikenal sampai sekarang yaitu orang-orang Yahudi. Kalau Bani Israel, nisbat kepada Israel ayahnya Yakub, yang rata-rata pujian kepada mereka, dan diingatkan nikmat Allah yang sangat besar. Ini bapaknya menjadi nabi, hendaknya mereka sesoleh bapaknya. Yahudi dikenal dengan segala keburukan-keburukan mereka, sehingga
lebih pantas memanggil dengan Yahudi dibandingkan dengan Bani Israel. Bani Israel anak-anak Yakub banyak yang saleh. Yahudi banyak para penjahat-penjahatnya, rata-rata adalah para penjahat dan pengkhianat. Sampai sini ikhwan, ganti pelajaran. Pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita sedang berbicara tentang beberapa rincian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini dulu dikatakan dinamai dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Apa sebabnya? Ada yang ingat? Ya, diantaranya adalah risalah ini ditulis oleh Syekhul Islam atas permintaan atau pertanyaan seorang qadhi dari negeri Wasit, sehingga dikenal dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kapan ditulisnya? Perjalanan antara Badal Asar sampai Maghrib. Itu menghasilkan kitab Risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Antum kira-kira asar maghrib dapat apa? Mikirkan kerangka aja nggak keluar-keluar. Kemudian kitab ini menjelaskan secara umum adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu arkanul iman sampai pada min usuli akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beberapa pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi beliau agak berpanjang lebar berkaitan dengan pembicaraan asma Allah wa sifati, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini sangat penting, dan di zaman beliau banyak orang yang mereka atau firaqud dhalah yang sesat berangkat dari kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, ikhwan, membedakan antara ahli tauhid dengan musyrikin. Tauhid asma wa sifat membedakan antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Dan sesungguhnya ketika kita mempelajari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka target yang pertama adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan, rasa takut, harapan, dalam rangka untuk menyempurnakan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama kali mesti dimilikinya. Memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dalam rangka untuk menumbuhkan rasa pengagungan yang lebih sempurna, sehingga muncul penghambaan yang lebih sempurna kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim yang telah sering kita nukilkan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Beliau katakan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia. Semakin seseorang dia betul-betul mengenal nama Allah, sifat Allah Ta'ala, dan setiap nama dan sifat Allah memuncul, yaitu menuntut terwujudnya ubudiyah kepada Allah Ta'ala, maka ketika dia mengenal nama Allah yang semakin banyak, sifat Allah yang semakin banyak, maka akan semakin sempurna dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semakin tidak mengenal Allah Ta'ala, semakin rendah munculnya rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan, wallahi inni la'a'lamukum billah wa afqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Ta'ala. Aku orang yang paling faham tentang Allah Ta'ala. Dan aku orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga tingginya derajat ketakwaan seseorang kepada Allah sangat berkaitan dengan yaitu pengetahuan dia, kefahaman dia tentang Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah bicara tentang para ulama, hakikat para ulama, apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah, yang bisa benar-benar takut kepada Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama. Kemudian pembahasan tentang asma wa sifatillah. Demikian pula akan menghasilkan, akan menjadi sebuah perdagangan yang sangat mahal. Menjadi perdagangan sangat mahal. Target semua manusia dalam kehidupannya ini, ikhwan, pada puncaknya atau pada akhirnya targetnya adalah itu ingin menggapai kehidupan yang bahagia. Dia siapkan puluhan tahun. Dia siapkan puluhan tahun. Ini masa depan duniawinya untuk dia mempersiapkan kebahagiaan, khususnya di hari tuanya. Sehingga dia banting tulang, peras keringat. Dia benar-benar telah yaitu berpeluh-peluh di saat mudanya. Dia korbankan waktu. Dia hidup tidak sebagaimana rata-rata orang. Itu semuanya disiapkan untuk menyongsong kebahagiaan di masa tua. Dia biar merasa sukses. Orang tidak akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan kecuali hatinya dia terisi penuh, yaitu keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga banyak orang yang mereka tertipu, sudah menghabiskan waktu untuk mengejar ini kebahagiaan, tetapi nihil, hasilnya nihil, nol. Dia tidak mendapatkannya. Karena kebahagiaan tidak hanya dengan banyaknya, yaitu harta yang dia miliki, sehingga di mana-mana dia punya peternakan uang. Uangnya terus beranak pinak, berkembang terus, dia menghasilkan aset yang banyak. Dan itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya memenuhi kebutuhan jasad, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Karena apabila hatinya kosong dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga mengenal Allah ini adalah aset yang paling mahal, karena itu yang akan betul-betul memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan manusia. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Yaitu bagaimana dia menghiasi hatinya dengan keimanan seindah-indahnya. Itu yang akan betul-betul mengantarkan dia, ini betul-betul meraih puncak kebahagiaan. Kemudian beliau berkaitan dengan penjelasan asma wa sifat ini juga dalam rangka untuk membantah ahlul bidah yang sesat-sesatnya berangkat dari kesesatan memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Kesesatan memahami nama dan sifat Allah Ta'ala bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dari model Jahmiyah yang menolak semua nama dan sifat. Model Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Dan seterusnya. Dan dampaknya bisa sangat mengerikan. Kerusakan keyakinan tentang Allah itu menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Lihat contohnya, orang-orang yang mereka telah termakan dengan syubhat orang-orang liberal. Maka cara berpikir tentang agamanya betul-betul liar. Betul-betul liar.
rusak-rusakan. Antum bayangkan bisa lolos disertasi doktoral yang isinya adalah orang yang mereka berhubungan di luar nikah, sama-sama suka sama suka, senang sama senang, bukan di forum publik, itu tidak menyimpang dari syariat. Ini tentu adalah pemikiran iblis. Pemikiran iblis. Tetapi itulah yang tetap terus berkembang di tengah-tengah, yaitu masyarakat. Dan itu adalah kerusak di antara cabang kerusakan dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Kenapa orang dia berani menghajar syariat, ikhwan, sehingga bahkan mengatakan diterapkannya syariat ini adalah bentuk kezaliman? Ini karena mereka betul-betul bodoh sebodoh-bodohnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menurunkan syariat ini? Kalau yang menurunkan syariat ini adalah filosof yang mereka mengeluarkan dengan akalnya, berpikir dengan akalnya pendek dan terbatas. Boleh jadi bisa Anda bantah dan Anda koreksi. Tapi yang menurunkan syariat ini adalah zat yang menciptakan manusia dan otak-otaknya sampai nanti kukut hari kiamat, itu Allah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana mereka kemudian berkomentar sangat liar terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara orang yang mereka mengaku muslim pula bahkan mengatakan tidak ada hukum Allah alias tidak ada syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini, sehingga seakan-akan ada syariat Muhammad, syariat buatan Muhammad. Ini persis perkataan musyrikin Quraisy. Allah tidak menurunkan apapun dari kitab, sehingga tidak ada kitab Allah di muka bumi, gak ada. Yang ada adalah kitab karangan Muhammad. Allah tantang orang-orang yang mereka meragukan Al-Quranul Karim. Tantang untuk ditantang Allah untuk membuat satu saja. Pertama Allah tantang membuat semisal Quran 30 juz, 114 surat. Dan dipastikan Allah gak akan sanggup. Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisri hadzal Quran. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran ini, diundang muktamar, pakar-pakar, segala pakar, manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Quran, pakar bahasa, pakar IPA, pakar IPS, ya. Ini pelajaran lama, IPA IPS, sehingga memiliki pakar semua jenis bidang, suruh berkumpul membuat yang semisal Quran, pasti kata Allah nggak bisa. Diturunkan Allah 10 surat, diturunkan lagi 1 surat, sampai Allah vonis, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah fa illa in kuntum sadiqin fa illam gimana? Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kalian memang ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka coba buatlah 1 surat saja semisal Quran. Silakan undang pakar-pakar kalian min dunillah selain Allah Ta'ala. Jika kalian orang yang betul-betul dalam posisi benar menuduh Quran ini adalah palsu, bukan dari Allah, buatan Muhammad, lalu Allah katakan fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti selamanya tidak akan pernah bisa, kata Allah. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka yang Allah sediakan sebagai azab untuk orang-orang yang kafir. Ikhwani billah, ini adalah tantangan Allah Ta'ala. Dan kerusakan-kerusakan itu semuanya bermunculan diantaranya dari kesesatan mereka dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka beliau agak berpanjang lebar berkaitan dengan ini pembahasan asma Allah dan sifat Allah Ta'ala, termasuk bantahan-bantahan beliau kepada para alul bidah berkaitan dengan masalah ini, karena dampaknya kemana-mana.
termasuk diantaranya dampaknya menjadi musyrik, ittihadiyah, hululiyah, ini berakidah menyatunya Allah dan makhluk. Ini adalah termasuk kerusakan di dalam ini nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan seorang sufi, yaitu ittihadi, yang punya akidah menyatunya Allah dengan Gusti Allah dengan hamba, tidaklah anjing-anjing dan pendeta yang di gereja itu kecuali adalah Tuhan kita. Saya ya Allah, Allah ya saya. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan sufi ittihadi yang punya akidah yang sangat sesat, yaitu manunggaling kaulo Gusti. Kita masuk pada pembahasan ini firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa apapun dengan Allah Ta'ala. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah zat yang mendengar lagi maha melihat. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah zat yang mendengar lagi maha melihat. Dua ayat ini beliau menjelaskan, atau diantara nama dan sifat Allah yang Allah jelaskan adalah Sami'un Basirun. Di ayat yang pertama, ayat ini para ulama jadikan kaidah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Ini adalah penafian Allah terhadap keserupaan dengan para makhluk. Ini penafian bahwa tidak ada yang serupa apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan penyucian dari Allah terhadap keserupaan dengan para makhluk yang dhaif, yang lemah. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah zat yang mendengar lagi maha melihat. Ini adalah penetapan tentang sifat-sifat Allah, yaitu nama-nama Allah As-Sami Al-Basir. As-Sami dzus sam'i, Al-Basir dzul bashar, yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Di satu sisi Allah mengajarkan penafian, Allah enggak serupa dengan apapun, sehingga ini adalah penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan Allah dengan keserupaan kepada para makhluk. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat nama-nama Allah Ta'ala, As-Sami Al-Basir, dengan sifatnya. Ini penetapan. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat, tetapi tidak menyerupakan kepada makhluk. Sehingga dalam kaidah yang sangat ringkas, seperti yang dikatakan para ulama Ahlus Sunnah, ini tanzihun bila ta'til dan isbatun bila tashbih. Bagaimana ya kawan? Tanzihun bila ta'til dan isbatun bila tashbih atau tamthil. Apa artinya? Ya, menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat. Tanzihun bila ta'til. Dan isbatun, menetapkan nama dan sifat Allah bila tashbih, tanpa terjatuh dalam penyerupaan. Tanpa terjatuh dalam penyerupaan. Ini kaidah singkat langsung membantah ahlul bidah. Kenapa tanzihun bila ta'til? Ahlul bidah ketika mereka itu ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Caranya dengan menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Caranya dengan menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Padahal tidak ada sesuatu yang ada
pasti punya nama dan punya sifat. Setiap yang ada punya nama, punya sifat. Sehingga para ulama katakan, orang yang mereka menolak nama dan sifat Allah, dia sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya budul adam, dia menyembah yang tidak ada. Demikian pula Ahlussunnah, dia menetapkan nama dan sifat tetapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk maka menyembah berhala. Allah, Ahlussunnah menetapkan semua nama dan sifat tanpa menyerupakan dan menyucikan Allah tanpa menolak nama dan sifat. Mana Ahlul Bidah yang melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala? Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Ini semuanya cara berangkat, cara berpikirnya sama. Apa? Berangkat titik tolak cara berpikirnya sama. Apa? Gimana? Kesamaan mereka di mana? Kesamaan mereka yaitu ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jahmiyah paling jantan. Mana paling jantannya itu? Total menolak nama dan sifat. Berangkatnya dari mana itu? Karena menetapkan nama dan sifat itu akan menjerumuskan ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kufur, kekafiran dan kesyirikan. Sehingga untuk menghindari kekufuran dan kesyirikan dan menyucikan Allah, maka dia tolak nama dan sifat. Ini logikanya Jahmiyah. Benar-benar jantan, total babat habis itu nama dan sifat semuanya ditolak. Mu'tazilah lebih ringan. Apa yang dilakukan Mu'tazilah? Menetapkan nama-nama Allah yang kosong dari sifat sehingga menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah As-Sami tanpa pendengaran, Allah Al-Basir tanpa penglihatan, Allah Al-Alim tanpa ilmu. Karena menetapkan sifat artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Sama cara berpikirnya, menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Asy'ariyah demikian juga, tapi lebih ringan lagi, yaitu menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat yang dia anggap masuk akal dan gampang mencernanya. Sifat 7, kemudian berapa? 7, 20, 13, 20. Ini adalah sifat yang dianggap masuk akal, enggak perlu yaitu ditolak. Apa itu? 7. Kita kok. Yang sering diajarkan di waktu SD dan juga SMP SMA, mungkin sampai perguruan tinggi. Ini adalah menetapkan sebagian sifat, kemudian sifat-sifat yang lainnya ditolak karena susah untuk dicerna dengan akal. Umpamanya ridho, marah, nggak ditetapkan, nggak mau menetapkan, karena masya Allah ridho, masya Allah yaitu marah, masya Allah ini turun, lalu ditakwil supaya tidak kelihatan menolak dengan terang-terangan, ditakwil kepada takwil-takwil yang menurut sangkaan mereka yaitu sesuai dengan jalan pikiran akal mereka. Ikhwani billah, padahal dalam kaidah asma dan sifat menetapkan sebagian menetapkan sebagian sifat, bicara tentang sebagian sifat sama dengan bicara tentang sifat yang lainnya.
Kenapa dibeda-bedakan? Kenapa dibeda-bedakan? Kalau berani menetapkan as-sami, berani menetapkan nuzul, turun. Kenapa dibedakan? As-sami, Allah mendengar. Ini tidak dikhawatirkan menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Gampang untuk mencernanya itu. Pertanyaannya, Allah mendengar. Makhluk mendengar atau tidak? Mendengar. Kok kamu nggak khawatir terjadi penyerupaan? Enggak. Kenapa? Ya pokoknya enggak. Tidak bisa. Sekarang nuzul, turun. Kok khawatir menyerupakan dengan makhluk? Yang ini nggak khawatir, ini khawatir. Apa bedanya dua sifat ini? Wong makhluk sama-sama juga punya pendengaran, juga turun. Kamu khawatir yang ini, nggak khawatir yang ini. Sehingga akhirnya yaitu natap-natap sendiri, dan begitulah cara berpikir orang menyimpang, mesti akan dia natap, kepentok-pentok. Adzan dulu, silakan. Ya, sok kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Allah telah tetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, lalu sampai kepada kita, lalu dia tolak. Nggak mungkin ya Allah, kamu punya nama ini, punya sifat ini. Nggak mungkin ya Allah, nggak mungkin. Apa memangnya Anda lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Allah ngasih tahu, lalu bahkan kita tolak. Tentang perkara yang gaib, ikhwan, sekali lagi, bagaimana kita diajarkan para salaf dalam kaidah beragama. Minallahi ar-risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Ta'ala. Wa alaina wa ala rasuli al-balagh. Dan tugas Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Wa alaina at-taslim. Dan tugas kita adalah tunduk dan patuh. Ketika kita telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah artinya membangun keyakinan yang sempurna tentang Allah Ta'ala. Lalu Allah menurunkan risalah. Allah turunkan risalah, berarti turun dari zat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Kalau bicara sebaik-baik pembicaraan, ahsanul hadith, wa man ahsanu minallahi hadithan. Mana ada yang lebih indah pembicaraannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Kalau Anda menghadapi nama dan sifat Allah Ta'ala dengan anggapan kalau saya menetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau saya menetapkan berarti saya kafir dan musyrik, berarti pembicaraan Allah ini mengandung konsekuensi. Kalau Anda tetapkan menjadi kafir dan musyrik, berarti pembicaraan Allah itu jelek. Allah nggak fasih. Di balik kita mengikuti apa yang Allah katakan, kita kejebak dalam kekafiran dan kemusyrikan. Faham nggak? Itu konsekuensinya kalau Anda suka mentakwil-takwil tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita mengimani seperti apa yang Allah katakan, itu dianggap akan rusak akidah kita. Berarti Allah bicara dengan sesuatu yang membuat kita kafir dan musyrik. Padahal Allah seindah-indah pembicaraannya, sejujur-jujur perkataannya. Ahlussunnah menyucikan Allah tanpa, yaitu menolak nama dan sifat. Dan menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan dengan makhluk. Anggapan ahlul bid'ah itu kalau menetapkan nama dan sifat itu artinya menyerupakan dengan makhluk. Padahal Allah yang menerangkan nama dan sifatnya, tapi dengan pembatasan laisa kamitsli syai'. Allah nggak serupa dengan apapun, maka tetapkan nama dan sifat tanpa dengan menyerupakan dengan makhluk. Karena apapun yang Anda bayangkan tentang nama dan sifat itu pasti salah. Pasti salah. Karena bayangan itu Anda akan mengacu kepada yaitu yang sudah ada. Yang sudah ada. Padahal Allah nggak serupa dengan apapun. Maka apapun bayangan Anda tentang apa yang Anda pikirkan tentang Allah pasti salah. Karena Allah nggak serupa dengan apapun. Lalu Anda mengarang-arang sendiri, mentakyib, menghayal, nggak menyerupakan, tapi menghayal, menggambarkan bagaimananya. Itu pasti ngawur. Kenapa? Karena dia menggambarkan sesuatu yang tidak tahu hakikatnya.
Wong nggak tahu kok nggambarkan, maka ngawur. Istilahnya spekulasi. Mbok bener. Antum sekarang tak tanya. Bayangan antum tentang Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejem, yang terkenal pembantai. Kira-kira fisiknya kayak apa? Kewagah, kewede, beringosnya nyeprot. Gimana? Fisiknya kira-kira antum bayangannya bagaimana? Hah? Hajjaj bin Yusuf boleh jadi orang bayangkan itu, wow, Masya Allah, al-gojo bengis, kuwade melentu-melentu. Hajjaj bin Yusuf itu krempeng, tapi ganas. Krempeng tapi ganas. Kalau cari laki-laki betulan ya saya orangnya. Jangan dilihat fisiknya. Ini Hajjaj bin Yusuf. Sering orang salah bayangkan orang. Oh, tak bayangkan itu orangnya kayak ini, ternyata pelakantis kayak gitu. Orang sering salah bayangan, itu manusia yang kelihatan di kalangan kita, sering salah bayangan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan dan menyucikan tanpa yaitu melakukan penolakan, sehingga benar-benar beriman yang paling selamat, beriman yang paling itu tepat, dan bukan pula seperti tuduhan orang. Ahlussunnah itu mereka itu aslam, paling selamat, tapi tidak a'lam dan ahkam. Yang a'lam dan ahkam kita a'lam dan ahkam. Ahlussunnah aslam. Ahlussunnah yang paling selamat tapi tidak a'lam dan ahkam. Bagaimana ini cara berpikir yang kualik juga. Yang paling selamat itu yang a'lam dan ahkam. Sekarang yang paling tepat dalam bertindak itu yang bagaimana ikhwan? Yang paling tepat dalam bertindak sehingga tindakannya adalah paling selamat, paling tepat, siapa itu? Yang paling tahu dan paling bijak. Yang paling tahu, paling bijak. Bagaimana paling tahu dan paling bijak? Bagaimana paling selamat kok tidak paling tahu, tidak paling bijak? Berarti keselamatannya tidak berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Sedangkan dalam agama kita ini semuanya dengan ilmu, ditegakkan dengan ilmu. Maka klaim yang salah kalau salaf itu aslam, sedangkan kita adalah a'lam dan ahkam. Yang aslam, yang a'lam dan ahkam. Yang paling selamat, yang paling tahu dan paling bijak dalam bertindak. Dan itulah pada para salaf. Tidak pula seperti tuduhan mereka muwaffidah, tahfidz. Para salaf akhirnya tahfidz, menyerahkan total kepada Allah Ta'ala. Benar enggak? Benar enggak? Allah Ta'ala, salaf akhirnya tahfidz, menyerahkan total kepada Allah Ta'ala. Tidak mau sama sekali tahu tentang nama dan sifat Allah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Benar enggak? Apa yang salah? Atau apa yang benarnya? Dalam urusan penyerahan kepada Allah itu bukan maknanya. Maknanya Ahlussunnah benar-benar memahami setiap makna, nama dan sifat Allah. Karena itu yang akan melahirkan pengagungan. Sedangkan yang diserahkan kepada Allah apanya ikhwan? Hakikatnya. Kenapa hakikatnya diserahkan kepada Allah? Kenapa? Karena kita nggak tahu. Antum sok menggambarkan artinya antum ngawur. Maka yang paling bijak ya kembali menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Hal yang gaib semuanya dikembalikan ke hakikatnya kepada yang tahu yang gaib. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa membenarkan apa beritanya, tapi hakikat bagaimana kita nggak tahu. Maka Ahlussunnah bukan tahfidz seperti yang mereka juga tuduhkan. Ahlussunnah sangat memahami makna, karena dari memahami makna itu akan muncul rasa pengagungan, kecintaan, kemudian rasa takut, rasa harap dan seterusnya. Kalau itu semuanya tanpa makna, bagaimana? Berarti nggak ada gunanya Allah bicara dengan segala macam nama-nama yang ada. Tidak akan menimbulkan dampak pengaruh bagi jiwa manusia. Demikian pula Ahlul Bid'ah yang mereka menolak-nolak sifat Allah, ridha, kemudian cinta, Masya Allah cinta, Masya Allah ridha. Sekarang kita tanya,
Kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu sedekah, kamu jihad, apa yang kamu cari? Ridhonya Allah Ta'ala. Lah katanya, kamu tidak menetapkan sifat ridho bagi Allah Ta'ala. Kok cari ridhonya Allah Ta'ala? Kok kamu menghindari maksiat, kenapa? Takut dengan murkanya Allah. Katanya nggak murka Allah Ta'ala, nggak ada sifatnya. Akan natap-natap, nggak karuan. Maka Ahlussunnah yang paling selamat di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, dan itu dampaknya sangat besar dalam kehidupan manusia. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.